bagian kelemahannya kan. Nah, mereka itu Kamu tambahkan dan sintaks lain sebagainya. Seperti itu, Bapak. ya, kalau menurut pendapat saya nih ya, ketika Radix dibawa ke KPS, sebenarnya Radix itu saya bilang sapu jagat, dia bisa masuk ke Malaysia. Cuman masalah utamanya adalah memang dasar lahirnya Radix itu di SD itu sama, memang tujuannya untuk peningkatan literasi. Mungkin kalau ke literasi sains mungkin bisa ya Mas, otomatis gitu. Tapi kalau ke KPS akhirnya Tazkia itu memaksakan dan akhirnya menambahkan inquiry oriented. Karena kan untuk menjembatani ke KPS, karena nggak semua bisa Radix itu ke KPS. Jadi karena kamu dari awalnya memang masalahnya kan di KPS nih, masalah utamanya. Terus nyari solusinya, kamu nemu Radix, ternyata Radix itu nggak sempurna. Karena petik ya, untuk ke KPS tuh ketika dihubungkan, akhirnya kamu tambahkan inquiry oriented. Beda dengan kalau kamu itu langsung pembelajaran inquiry. Kalau inquiry mah itu udah langsung di KPS, nggak mesti ada pada yang lain lagi. Jadi kayaknya tuh nambahin sesuatu yang menurut saya masih bisa kita perdebatkan. Nah, kalaupun nggak pakai Radix, kamu pure pakai inquiry, itu KPS itu udah lebih dari. Jadi posisinya tuh kayak gitu. Jadi kekuatan utama di Radix itu mungkin ke arah literasinya, ke diskusi, dan membuat produk malah dia itu bisa lebih dekat ke project based learning daripada ke keterampilan proses science untuk yang diukur. Itu sih pendapat saya. Mungkin Tazkia nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing bahwa memang kita kan ingin ada kebaruan. Mungkin Tazkia nyari kebaruan. Kalau inquiry ke KPS itu udah banyak banget kan. Akhirnya nyari, akhirnya ketemu Radix yang secara umum model ini terlalu luas. Yaitu apa ya? Saya tuh lebih seneng kalau model itu dia spesifik menyelesaikan variabel terikat tertentu gitu. Kalau terlalu luas misalnya ya, kayak Radix itu bisa dipakai apa aja deh. Kamu cari penelitian Radix itu bisa dipakai buat ini, buat itu, buat ini, sangat-sangat powerful gitu. Padahal kita orang IPA nih ya, merasa menemukan kesulitan dan dia harus menyelesaikan langsung kayak KPS. Akhirnya kita kayak jembatan inquiry. Oke lah, ini sebagai bagian dari kebaruan saja. Cuman memang kamu nanti harus betul-betul menjelaskan dengan baik matrik yang di bab 2, bagaimana tahapan Radix disandingkan dengan inquiry. Cuman sebetulnya bukan hanya sekedar disandingkan. Sebetulnya di bab 2 kamu sudah melakukan kajian bahwa Radix itu ada bagian kelemahannya kan. Ini di cover oleh inquiry untuk menyelesaikan KPS-nya. Mungkin di situ aja kalau dari saya. Kamu nanti bisa cari-cari bagaimana cara penyajiannya, sehingga kalau memang dianggap sebagai kebaruan, maka Radix yang kamu kembangkan ini akan jadi Radix yang khas untuk di IPA gitu. Ya, dengan cara ada inquiry orientednya. Boleh aja silahkan sih sebetulnya. Cuman harus bisa digambarkan betul di bab 2 gimana cara koneksinya, dan nanti digambarkan di saat membuat instrumennya. Nah terakhir mungkin di instrumen yang di bab 3, kamu instrumen itu kan ada 3 ya, soal, skala sikap sama respon di tabel 3. Tapi di bawahnya muncul lagi lembar observasi, jadinya 4 ya. Iya, sebenarnya ada 4 Bapak.